Menanggapi komentar dari Mariadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, terkait dengan ketimpangan pembangunan jalan di wilayah timur Lombok Utara dengan pembangunan jalan di wilayah barat Lombok Utara, Kabid Bina Marga Bambang Gunawan menjelaskan terkait dengan jumlah anggaran yang didapatkan dari dana alokasi khusus atau DAK tahun 2022 dan prioritas jalan yang dibangun dengan anggaran tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sumber anggaran untuk pembangunan jalan di Lombok Utara saat ini hampir 95% berasal dari dana DAK. Baik itu DAK dari Kementerian PU untuk jalan kabupaten maupun DAK dari Kementerian Desa untuk jalan desa strategis. Tahun 2022, total DAK yang didapatkan sebanyak 39 miliar, sehingga penanganan jalan bisa dilaksanakan terbagi untuk semua kecamatan. Untuk tahun 2023, hanya mendapatkan DAK 8,4 miliar dari Kementerian PU karena pemerintah pusat menilai jalan kabupaten kemantapannya di atas 75%. Jadi, dari 5 ruas jalan kabupaten yang diusulkan dari hasil proses musrenbang, hanya 1 ruas jalan yang disetujui, yakni ruas Jalan Lingkar Selatan karena dianggap untuk support lokasi prioritas 3 Gili. Untuk DAK dari Kementerian Desa tahun ini, seluruh kabupaten di NTB tidak mendapatkan DAK untuk penanganan jalan. Karena pemerintah pusat memprioritaskan daerah tertinggal dan perbatasan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya infrastruktur jalan bagi perkembangan ekonomi dan kegiatan masyarakat, pihaknya berharap ada kebijakan dari tim anggaran pemerintah daerah dan tim Banggar DPRD untuk sama-sama mencarikan jalan keluarnya guna mencari sumber anggaran penanganan jalan dengan sumber anggaran yang lain selain DAK pusat. Tahun 2023 itu diprioritaskan untuk daerah tertinggal dan daerah perbatasan seperti Aceh, NTT, Papua, dan lain sebagainya. Jadi untuk DAK tahun 2023 itu hanya 8,4 miliar yang kita peroleh dari pusat. Itu yang hanya disetujui dari beberapa usulan yang kita usulkan, hanya Jalan Lingkar Selatan saja karena dianggap merupakan support lokasi prioritas 3 Gili. Nah, makanya mengingat akses jalan ini penting bagi masyarakat, mari kita duduk bersama gitu ya, antara tim TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, Banggar, untuk mencari solusi yang terbaik, mengingat penanganan jalan ini merupakan akses yang penting bagi masyarakat. Mari kita mungkin ada solusi untuk mencarikan sumber pendanaan yang lain selain dari dana DAK, mungkin bisa dari DTU, bisa dari PAD, tugas pembantuan, hibah, dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Untuk tahun 2023 itu diprioritaskan untuk daerah tertinggal dan daerah perbatasan seperti Aceh, NTT, Papua, dan lain sebagainya. Jadi untuk DAK tahun 2023 itu hanya 8,4 miliar yang kita peroleh dari pusat. Itu yang hanya disetujui dari beberapa usulan yang kita usulkan, hanya Jalan Lingkar Selatan saja karena dianggap merupakan support lokasi prioritas 3 Gili. Nah, makanya mengingat akses jalan ini penting bagi masyarakat, mari kita duduk bersama gitu ya, antara tim TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, Banggar, untuk mencari solusi yang terbaik, mengingat penanganan jalan ini merupakan akses yang penting bagi masyarakat. Mari kita mungkin ada solusi untuk mencarikan sumber pendanaan yang lain selain dari dana DAK, mungkin bisa dari DTU, bisa dari PAD, tugas pembantuan, hibah, dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Sebelumnya Ketua Dewan Lombok Utara Mariadi juga mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan maupun pemeliharaan daerah di wilayah timur Lombok Utara sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan daerah bagian barat Lombok Utara. Kaitannya dengan infrastruktur jalan ini harus benar-benar prospektif. Prospektif itu artinya harus benar-benar kita arahkan ke jalan yang memiliki efek untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, asas keseimbangan. Jadi kalau kita lihat wilayah barat, tengah, timur
wilayah timur, Bayan dan sekitarnya ini ada luas jalan yang terbanyak. Kalau disamakan barat dapat satu jalan misalnya, kemudian timur dapat satu jalan, saya kira tidak seimbang itu. Karena wilayah timur itu jalannya banyak, perimbangannya 1:5. 1 dapat di barat, kemudian 5 dapat di timur. Baru dia seimbang. Gitu. Saya melihat untuk Bayan saja kelihatannya menjadi PR yang cukup besar bagi kita. Jalan lingkar kota kita kan saja masih cukup berat, belum lagi di pelosok-pelosok. Nah karena itu saya berharap dalam setiap tahun itu kaitannya dengan infrastruktur jalan ini, wilayah timur itu mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, karena ingat, jadi timur itu juga penghasil PAD kita yang tidak kecil. Gitu. Karena itu sekali lagi infrastruktur jalan ini tetap menurut saya adalah prioritas yang harus terus kita tuntaskan dari tahun ke tahun, supaya kemudahan masyarakat di dalam rangka menikmati hasil pertanian, perkebunan dalam arti luas itu benar-benar bisa mereka rasakan. Secara spesifik Agak banyak. Kemudian lingkar kota, kemudian di Senaru, Sukadana dan sekitarnya, ini harus benar-benar menjadi prioritas dalam setiap tahun yang harus dituntaskan dari masyarakat. Diharapkan untuk alokasi tahun 2022, prioritas pembangunan jalan di Lombok Utara difokuskan di daerah-daerah yang memiliki akses ekonomi yang paling dibutuhkan masyarakat, terutama oleh warga Lombok Utara di bagian timur Lombok Utara, khususnya Bayan dan Kayangan. Pasalnya, daerah itu masih memiliki ruas jalan yang sangat banyak, perlu mendapatkan sentuhan dari pemerintah daerah. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.